Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anditya Tanito. Saya akan menjelaskan tentang peralatan distribusi listrik tugas pengganti UAS dari Pak Syamsul Rijal. Yang pertama yaitu 1. Busbar. Busbar atau rel adalah titik pertemuan antara trafo-trafo tenaga listrik dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik. Sistem busbar yang diterapkan pada gardu induk adalah sistem double busbar. Yang selanjutnya yaitu tiang listrik. Tiang listrik merupakan salah satu komponen utama dari konstruksi distribusi saluran udara yang menghantarkan listrik beserta perlengkapannya. Tiang listrik juga berfungsi untuk menyambungkan kabel dengan kabel lainnya ke tempat yang membutuhkan listrik. Yang selanjutnya yaitu KWH meter. KWH meter merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menghitung pemakaian energi listrik yang telah digunakan masing-masing konsumen PLN. Terdapat dua jenis KWH meter yang umum pada saat ini, yaitu jenis prabayar dan pasca bayar. Yang selanjutnya yaitu trafo. Trafo atau transformator merupakan mesin listrik pasif yang bertugas untuk mengubah taraf tegangan listrik. Transformator bekerja dengan cara menekan atau menurunkan tegangan listrik dengan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Yang selanjutnya, potensial transformator. Potensial transformator berfungsi untuk mentransformasikan nilai tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah untuk menghindari bahaya resiko tegangan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, current transformator atau transformator arus digunakan untuk mengukur arus yang besarnya lebih dari ratusan ampere yang mengalir pada jaringan bertegangan tinggi. Trafo ini juga dibutuhkan untuk mengukur daya energi. Selanjutnya, bank kapasitor adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pasokan energi listrik. Dengan kata lain, kapasitor bank bekerja dengan cara mengatur mutu tegangan di sisi beban, memperbaiki faktor daya, dan mengurangi kerugian transmisi. Yang selanjutnya, kubikel adalah seperangkat peralatan listrik yang dipakai pada gardu distribusi yang berfungsi sebagai pengontrol aliran tenaga listrik. Dengan kata lain, alat ini berfungsi untuk membagi, memutus, menghubungkan, mengontrol, dan melindungi sistem penyaluran daya listrik. Selanjutnya, kabel. Kabel di sini berfungsi sebagai penghantar aliran listrik dari trafo daya pada gardu induk ke tempat atau wilayah di mana konsumen membutuhkan aliran listrik. Selanjutnya, lightning arrestor yang terdapat pada gardu induk merupakan sebuah pengaman instalasi dari gangguan tegangan listrik yang berlebihan akibat sambaran petir maupun surya hubung. Selanjutnya, circuit breaker atau alat pemutus tenaga adalah sebuah alat yang terpasang di gardu induk yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus beban yang berpotensi menjadi gangguan. Saat melakukan tugasnya, akan terjadi tegangan recovery, yaitu sebuah fenomena di mana tegangan yang dihasilkan sangat besar yang berpotensi menyebabkan kebakaran, sehingga setiap circuit breaker wajib dilengkapi alat pemadam. Yang selanjutnya, disconnecting switch merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memisahkan tegangan pada peralatan instalasi bertegangan tinggi atau untuk mengisolasi peralatan listrik dari peralatan listrik lain yang menimbulkan pertabrakan tegangan. Yang selanjutnya, panel relay. Pada panel ini terdapat sebuah relay pengaman untuk trafo dan peralatan instalasi lainnya. Cara kerja relay dapat dilihat dari indikator gangguan pada panel kontrol. Yang selanjutnya, panel kontrol. Panel kontrol adalah peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk mengontrol atau dengan kata lain mengatur, membagi, dan memutus peralatan tenaga listrik lain dalam sebuah komparator atau wadah. Yang selanjutnya, isolator. Jaringan tenaga listrik merupakan alat-alat tempat menopang kawat penghantar daya pada tiang-tiang listrik yang digunakan untuk memisahkan dua buah kawat atau lebih, agar tidak terjadi kebocoran arus yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem jaringan tenaga listrik. Selanjutnya yaitu recloser. Recloser berfungsi untuk memutus saluran secara otomatis ketika terjadi gangguan, dan pada saat itu recloser akan segera menutup kembali saluran selama beberapa waktu saat sesuai dengan pengaturan waktunya. Selanjutnya yaitu fuse atau bisa disebut fuse
atau biasa disebut sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik. Apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau korsleting (hubungan pendek arus listrik). Selanjutnya yaitu rectifier, merupakan sebuah rangkaian arus listrik yang berfungsi untuk mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi arus searah yaitu DC, yang berfungsi untuk memberi tegangan DC. Selanjutnya yaitu DC Power System, adalah sebuah alat bantu utama yang sangat diperlukan untuk suplai arus searah. Alat ini digunakan untuk peralatan-peralatan kontrol, peralatan proteksi, dan peralatan lainnya yang menggunakan sumber arus DC baik untuk unit pembangkit normal maupun darurat. Yang terakhir yaitu genset atau generator set, merupakan bagian penting dari arus AC dalam menyuplai tegangan yang digunakan pada salah satu sumber tenaga listrik. Bagi instalasi yang berada di dalam sistem instalasi gardu induk, genset juga dapat digunakan untuk sistem kendali maupun sistem penggerak pada peralatan gardu induk.